Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan berbicara tentang soal peringkat tim nasional Indonesia. Karena teman-teman juga para netizen bertanya kepada saya, bagaimana kalau kita bisa menang lawan Australia atau kita kalah dengan Australia, pengaruhnya dalam sistem peringkat atau poin yang didapat tim asuhan Sintayong. Karena kita akan bertarung pada besok Minggu 28 Januari 2024 bermain di Stadion Jassim bin Hamad pada malam hari ya, di antara 19.30 yang tentunya kita tidak boleh melewatkan laga di babak perdelapan final ini karena ada potensi kejutan terjadi. Itu harapan ya dari semua orang, apalagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, di mana Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan bisa mengejutkan Australia dan kita memiliki peluang untuk lolos ke babak 8 besar. Siapa tahu ya. Dan ini tentunya tinggal kemauan dari anak-anak bertarung di lapangan. Motivasi diberikan oleh STY, tim manajer. Semua harus bersatu, fokus di dalam laga menghadapi Australia. Karena kalau menang lumayan ya, kita bisa mendapatkan poin yang diinginkan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Karena kita akan melonjak. Kalau saat ini kita 142 di peringkat sementara, ya kita bisa masuk sampai ke 135, ya. Artinya bisa mendekati Malaysia, karena Malaysia kemarin ketambah ada naik 2-3 peringkat dari 135 ke 132 setelah mereka menahan imbang Korea Selatan. Nah, kita punya potensi ya untuk bisa paling tidak ada 7 ya. Bisa kita masuk ke posisi 135 kalau 1442. Ya, itu didapat dari mana ya? Kalau kita menang pasti. Karena sistem yang digunakan di babak 16 besar Piala Asia di Qatar ini itu berbeda ya. Bedanya apa? Kalau setiap tim, ya semua peserta berlaku untuk 16 tim yang lolos ke babak perdelapan final ya, termasuk Indonesia. Jika sebuah tim itu mengalami kekalahan, poinnya tidak dikurangi. Tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, ini bagus buat Indonesia kalau kita kalah lawan Australia. Seandainya ini kita kalah lawan Australia, ya kita tidak punya pengaruh apapun untuk berkurang. Tapi kalau kita bisa menang, itu ada pengaruh karena poin kita akan naik. Ya, saya coba untuk bisa melihat di sini kalau kita menang dalam 90 menit waktu normal atau 120 menit sudah termasuk tambahan waktu ya melawan Australia, kita akan dapat plus poin itu 30. Artinya itu dari 142 kita naik 135 yang saya bilang tadi. Lumayan, bagus. Kita bisa menembus. Jadi kita bisa bersyukur dengan kemenangan kalau kita bisa mendapatkan itu. Kalau berlanjut ke adu penalti, ya, seandainya adu penalti, apakah ada poin yang terjadi? Saya pikir bisa, dapat. Kalau kita bisa menang lewat adu penalti, itu kita masuk ke 138 dari 142 ke 138. Ya, kecuali yang tadi saya bilang menang dalam 90 menit atau 120 menit perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Nah, itu yang dapat ketambahan 30 poin plus 30 jadi ke 135. Kalau adu penalti itu dihitung hanya plusnya tambah poin 21 poin sehingga 138 yang kita kita sudah bisa menembus sampai 138 kan bagus tentunya ya. Dan kita berharap kalau kita bisa menang dengan salah satu di 8 besar katanya akan Korea Selatan atau Arab Saudi yang tembus dan kita bisa sukses lagi. Ya, kan ini berandai-andai kalau sukses. Nah, itu poinnya akan bertambah. Tapi kita belum langsung ke sana, kita fokus dulu lawan Australia. Ya. Karena pertandingan ini memang sangat penting untuk kita dapatkan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh STY? Artinya STY harus bisa memilih starting line up yang bagus menghadapi Australia. Kalau melihat dari 3 pertandingan di fase grup, ya, yang kita lalui dengan 3 poin setelah kita menang melawan Vietnam 1-0 dan kalah 2 kali lawan Irak dan Jepang, itu hanya ada 4 pemain yang bertahan bermain full, tidak tergantikan. Selebihnya kan itu ada rotasi, ada pergantian yang dilakukan oleh STY. Nah, 4 pemain itu siapa? Pertama, Marcelino Ferdinand yang tidak tergantikan, selalu bisa mendapatkan jam bermain yang baik karena Marcelino dianggap tampil luar biasa. Kedua, Justin Hubner bisa bermain dalam 2 posisi, ya, bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan Justin juga bisa dipakai di back tengah. Ini bagus, ya, kita punya keuntungan yang kuat dengan keberadaan Justin Hubner, padahal dia belum lama untuk bisa bergabung dengan tim nasional.
setelah dia dinaturalisasi. Tapi dia cepat sekali untuk bisa beradaptasi dengan tim kita. Jadi saya juga perlu untuk mengacungkan jempol terhadap pemain U21 yang bermain di Wolverhampton Wanderers, ya. Dan saya pikir Justin akan tetap menjadi pilihan utama, ya, bersama dengan Marcelino yang saya bilang pemain ketiga yaitu Pratama Arhan bermain di bek kiri yang tidak digantikan. Padahal posisi ini banyak juga yang menginginkan untuk melihat Sain Patidama bisa bermain. Nah, itu yang diusulkan. Tetapi STY melihat bahwa Arhan bermain bagus, makanya dia tidak tergantikan. Dan dia punya satu kesempatan dengan andalan dia sebagai pelempar bola jarak jauh yang handal. Dan ketika melawan Jepang kita mendapatkan satu gol balasan di menit 90+1 yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Itu juga berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ya, nah pasti ada yang bertanya, apakah Sain akan masuk selama Arhan bermain bagus? Saya pikir Sain akan cadangan. Mungkin saja Sain akan dipakai, akan dimainkan sebagai super sub, main di babak kedua, menggantikan Arhan. Itu adalah opsi yang akan dilakukan oleh STY. Nah, opsi lain kalau ingin kita lihat Sain bermain, ya bermain dengan mungkin 5-4-1, membiarkan Rafael Struijk di depan. Sain bisa dipakai di 4 gelandang. Dia akan berdiri di depan Pratama Arhan. Jadi di gelandang itu ada Zain di kiri, kemudian di kanan Jakob Sayuri, nah 2 di tengah Ivar Yaner dan Marcelino Ferdinand. Itu opsi yang bisa dimainkan ketika Sain mendapatkan kesempatan di dalam starting 11. Di belakang 5. Pratama Arhan di kiri, Asnawi di kanan, bisa aja Sandi ditarik main lebih ke dalam, bisa kembali seperti lawan Vietnam, Sandi, Jordi, dan Yasin Hapner bisa ada di sana. Namun semua kan tergantung dari STY, karena dia yang bertanggung jawab, dia yang memutuskan siapa pemain yang akan dimainkan. Tapi yang pasti, kita ini punya peluang untuk bisa mendapatkan angka melawan Australia, karena ada perbedaan sedikit dalam gaya bermain kalau saya bisa lihat dibandingkan dengan Irak atau Jepang yang kita kalah, ya. Dan beda dengan permainan Australia. Kalau melihat juga ada 3 pertandingan Australia di grup B, ketika mereka bermain dan terakhir mereka lawan Uzbek, dan saya pikir kita bisa ambil lah, kita bisa bermain dengan baik. Tergantung anak-anak bermain dengan disiplin yang tinggi, lapangan dengan fighting spirit yang kuat, tentunya dengan finishing touch yang baik. Ya, dan belakang juga jangan membuat banyak-banyak kesalahan. Saya pikir kita bisa mendapatkan hasil yang positif di dalam pertandingan babak per-8 final atau 16 besar di Piala Asia antara Indonesia dan Australia. Nah, kemarin kita ketika kalah melawan Jepang terakhir, poin kita juga tidak tergerus banyak, ya. Kita hanya kehilangan 4,6 ya. Poin kita, sehingga tidak bergeser, tidak berpengaruh di posisi 142 ya melawan Jepang, dan ini bagus buat kita memang, sehingga kita berharap bahwa lawan Australia ini akan dapat poin yang maksimal yang signifikan untuk tim kita. Tapi perlu perjuangan memang. Australia tidak mudah, karena kalau lihat dari catatan pertemuan kita 18 pertemuan dengan Australia, kita hanya 1 kali menang, itu di Piala Dunia di tahun 1982, dan kita menang di tahun 81 dengan 1-0 lewat gol Risdianto ketika itu. Jadi selebihnya kita kalau 18 pertandingan hanya ada 3 imbang dan 1 kali kalah. 14 kemenangan untuk Australia. Nah, semoga kita sekarang bisa memperbaiki lagi rekor catatan buruk kita menghadapi Australia, karena terakhir mungkin 2010 ya. 3 Maret 2010 kita bermain dengan Australia dan kita kalah tipis 1-0 ketika bermain di kandang Australia. Itu pra Piala Asia itu, ya, kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah dalam 2 pertandingan. Ya, pertandingan pertama Desember bermain di GBK, kita bisa bermain 0-0 ketika ditangani oleh Benny Dolo almarhum saat itu, dan saat kita berkunjung ke Australia kita hanya kalah 1. Jadi kalau lihat dari situ, tarik ke sini dengan perubahan yang ada di tim STY, sudah banyak pemain-pemain yang baik. Nah, kita bisa punya potensi paling tidak untuk bisa menahan Australia 0-0 aja selama 90 menit. Ini bagus buat kita. Kita akan tunggu nantinya pertarungan dengan Australia pada minggu besok, ya. Selamat menyaksikan, dan tentunya doa dari teman-teman semua ditujukan kepada Asnawi dan kawan-kawan. Oke, dengan saya Bung Ropan sampai di sini kita berbicara. Ciao.